Selamat datang di channel YouTube yang membahas seputar dunia elektronika dan otomasi. Selamat datang di Umbrella Elektronika YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang basic-basic PLC, dasar-dasar PLC, mungkin apa itu PLC, dan tentu saja cara memprogram PLC. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada software CX Programmer, software milik Omron. Tapi pertama-tama kita review dulu nih, sebenarnya apa sih PLC itu? PLC adalah kependekan dari Programmable Logic Control atau device yang bisa dikontrol menggunakan fungsi-fungsi logika. Ada banyak jenisnya PLC, mulai dari PLC Omron, mulai dari Mitsubishi, Siemens, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus membahas PLC Omron yang diprogram menggunakan software CX Programmer. Langsung saja kita masuk ke softwarenya. Ya, pertama kali membuka software, beginilah tampilan dari software CX Programmer. Di sini tampilannya kosong dan untuk memulai pekerjaan atau lembaran baru kita klik new file atau dari file new bisa. Dan ini adalah device name dari project kita hari ini. Bisa di rename, terserah, mungkin kita akan menamainya eh, belajar PLC Omron. Oke, dan ini adalah device tipe. Silakan sesuaikan dengan PLC yang teman-teman gunakan. Di sini ada beberapa PLC, beberapa pilihan PLC, dan ini semua adalah PLC produk dari Omron. Yang paling banyak digunakan adalah PLC CP1E, CP1H, CP1L, dan ini versi yang udah agak tua, CPM 2 bintang, CPM 1 atau CPM 1A, dan di bawahnya ada tipe NSJ, IDSC. Ini semua adalah PLC tip, milik Omron ya, keluaran dari Omron. Untuk kali ini saya akan menggunakan PLC CP1E karena eh, PLC ini sering digunakan dalam pembelajaran ya. CP1E, CP1H ini sering banget saya temui di beberapa workshop, bahkan di beberapa sekolah juga menggunakan PLC tipe ini, CP1E. Setelah memilih PLC, kita klik setting. Pastikan CPU tipenya ini sesuai dengan PLC yang teman-teman gunakan. Ada N20, N30, N40, dan N60. Ini bisa dilihat pada body PLC. Dan angka 20, 30 ini menunjukkan jumlah I/O yang ada pada PLC. Biasanya PLC tipe N20 ini ukurannya lebih kecil daripada N60 karena I/O-nya juga tidak sebanyak yang di N60. Oke, kita akan menggunakan N40. Oke teman-teman, setelah kita pilih CPU type-nya, kita klik OK. Dan ini device type-nya ini bisa ditemukan di body PLC ya teman-teman. Jadi bila teman-teman masih bingung PLC teman-teman ini sebenarnya tipenya apa, silakan dicek di samping atau di body PLC-nya. Biasanya di situ tertera CP1E. Jika menggunakan PLC CP1E biasanya di situ tertera CP1E kemudian N berapa, atau kalau menggunakan tipenya E berapa gitu ya. Silakan teman-teman sesuaikan dulu. Untuk network type-nya kita menggunakan USB. Biasanya
kalau untuk tipe CP1E itu sudah menggunakan USB. Sedangkan kalau CPM2A atau CPM2 bintang itu masih menggunakan eh, SIMEGWE ya, atau masih menggunakan SIMEGWE biasanya kalau untuk tipe CPM2 bintang. Setelah itu klik OK teman-teman. Ternyata namanya tidak bisa teman-teman, kita rename menjadi belajar PLC. Oke, setelah klik OK maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini ada beberapa tools yang teman-teman bisa manfaatkan, tapi kita sangat jarang sekali menggunakan tools yang di sini karena eh, kita menggunakan keyboard ya untuk pemrograman lebih cepat. Teman-teman wajib menguasai shortcut keyboard. Jadi tidak disarankan teman-teman memindahkan dari sini, misalkan ini nanti dipindah ke sini dan ini dipindah ke sini, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, langsung saja teman-teman kita coba di sini. Awalnya itu kita menggunakan Smart Input Mode. Smart Input Mode dan di sini ada CX Programmer Information-nya. Ini adalah shortcut-shortcutnya teman-teman. Jadi shortcutnya sedikit, tapi kita sangat jarang menggunakan ini teman-teman, Smart Input Mode. Kita akan menggunakan Classic Input Mode untuk pemrograman yang lebih cepat dan lebih gampang teman-teman. Kita klik saja Classic Input Mode. Jadi ini yang pertama kali teman-teman lakukan adalah memindah dari Smart Input Mode menuju Classic Input Mode. Karena pada dasarnya eh, Classic Input Mode ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipraktekkan pada saat pemrograman. Dan untuk shortcutnya sendiri adalah C untuk normally open, W ini untuk new contact or, dan O ini adalah untuk output. I untuk instruksi dan sebagainya. Nanti kita praktekkan satu persatu ya teman-teman. Jadi pertama-tama yang teman-teman harus tahu adalah membuat kontak. Kontak itu dibagi menjadi dua, normally open dan normally close. Jadi kalau normally open membuatnya adalah menggunakan shortcut C. Dan kemudian alamatnya berapa. Kemudian kita membuat alamat. Dan ini untuk komen. Alamat ini nemunya di mana? Menyesuaikan pada I/O di hardware PLC teman-teman. Ya biasanya untuk PLC CP1E itu ada dua channel input dan dua channel output teman-teman. Jadi channel 0 pada input itu sampai dengan bit 11. Begitu juga dengan channel 1 sampai bit 11. Dan untuk outputnya itu berada di channel 100 dan channel 101. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung pada hardware PLC teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga untuk kode-kodenya. Misalkan di punya saya yang saya pegang sekarang itu CP1E N40 SDRA. Nah, SDR ini berarti PLC teman-teman menggunakan relay. Nanti ada lagi DT. Kalau DT itu menggunakan transistor. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau untuk transistor itu outputnya bisa sebagai PWM atau pulse width modulation. Sedangkan untuk relay itu outputnya kalau nggak nol juga satu. Kalau nggak nol ya satu. Jadi logikanya hanya low dan high. Itu untuk uh, perbedaan antara PLC yang menggunakan relay dan transistor, hanya berbeda pada
outputnya saja. Kalau relay outputnya hanya low dan high, dan kalau untuk transistor itu bisa PWM atau pulse width modulation. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke kontaknya. Kita menggunakan channel. Ini cara membacanya adalah channel 0 bit 00. Kalau seperti ini adalah channel 0 bit 01. Kalau begini adalah channel 0 bit 11. Kita menggunakan channel 0 bit 00. Teman-teman dalam pembuatannya tidak perlu mengimbuhkan titik. Langsung saja ketik 00 nanti akan otomatis jadi. Oke, lanjut kita akan membuat out dari ini atau membuat new coil ya bahasanya di sini new coil dengan menekan O. Kita menggunakan channel 100 bit 00 langsung saja 10.000. Ini untuk memberi label. Kita beli label K1 atau kontaktor 1 ya teman-teman. Nah, ini kita beri label tombol start atau PB on. Nah, dan ini adalah rangkaian paling sederhana. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah ketika tombol ini saya tekan, maka K1 akan menyala. Sedangkan apabila PB on ini saya lepas, maka K1 akan mati. Oke, kita simulasikan dengan menggunakan Ctrl Shift W. Cara menyimulasikannya gimana? Cara menyimulasikannya kita klik Ctrl plus J ini untuk jok dan K ini untuk melepas dan klik L untuk mengunlock kontaknya. Jadi jika cara kerjanya adalah sekali tekan, misalkan tombol ini sekali tekan, maka dalam simulasinya teman-teman harus memencet Ctrl plus JKL secara berurutan. Jadi kontrolnya ditahan, kemudian J, K, L. Ini untuk sekali tekan. Kalau untuk jok atau tekan menerus, teman-teman klik saja Ctrl plus J. Ini untuk jok atau ditekan terus menerus. Kemudian untuk menghilangkan efeknya, kita lanjutkan klik Ctrl plus KL. Nah, ini untuk menyimulasikan. Dalam mode simulasi tidak bisa kita edit atau kita tambahkan program. Maka dari itu kita nonaktifkan simulasi dulu dengan mengklik Ctrl Shift W. Oke. Gampang kan teman-teman? Gampang, sangat-sangat gampang sekali. Ini adalah rangkaian sederhana, rangkaian biasa. Jadi ketika PB on ditekan maka K1 akan menyala. Sekarang kita akan coba rangkaian direct online atau rangkaian self holding. Jadi cara kerjanya adalah ketika PB on saya tekan, K1 akan menyala. Dan ketika PB on saya lepas, K1 akan tetap menyala. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tambahkan kontak OR pada tombol on menggunakan kontak dari alamat 100.00 atau alamat K1. Jadi teman-teman alamat ini itu bisa diambil kontak NO-nya ataupun kontak NC-nya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, teman-teman coba praktekin aja sambil jalan. Saya yakin teman-teman pasti akan paham. Mari kita simulasikan rangkaian berikut. Ketika PB on ditekan, maka K1 akan menyala dan dilepas, maka K1 tetap menyala karena arusnya mengalir dari kontak itu sendiri. Inilah yang dinamakan rangkaian self holding atau rangkaian direct online. Namun timbul masalah di sini.
Bagaimana menyetopnya? Menyetop atau menonaktifkan rangkaian ini maka harus diberi kontak NC atau kontak normally close di antara kontak NO dan output dari K1. Maka dari itu kita beri kontak normally close dengan alamat 001. Kita beri label PB off. Secara logika, maka ketika PB on ini saya tekan, K1 akan menyala dan kontaknya akan aktif. Ketika K1 aktif, maka kontaknya aktif. Sekalipun PB on ini saya lepas, maka K1 tetap akan menyala karena mendapatkan arus dari kontak ini. Dan ketika PB off saya tekan, maka K1 akan mati karena kehilangan arus dari kontaknya. Maka sekalipun PB off ini saya lepas, K1 tidak akan otomatis menyala karena dia sudah kehilangan arus. Itu adalah basic dari rangkaian self holding atau direct online. Seperti itu teman-teman. Teman-teman pahami ini dulu. Ini adalah rangkaian basic. Selanjutnya kita akan memberi persoalan yang lebih rumit lagi. Jadi ketika PB on ditekan, K1 akan menyala. Dan ketika PB off ditekan, maka K1 akan mati. Karena kita ini basicnya adalah otomatisasi atau mengotomatisasikan suatu proses, maka sekarang bagaimana caranya? Bila PB on ini saya tekan, K1 akan menyala. Dan 5 detik kemudian K1 akan mati secara otomatis. Ini yang akan kita pelajari adalah instruksi timer. Bagaimana cara membuat instruksi? Cara membuat instruksi adalah dengan mengklik I, kemudian akan muncul tab seperti ini. Dan untuk timer, silahkan teman-teman ketik tim, kemudian 0, pagar, dan 50. Kenapa 50? Kok nggak 5? Karena dia menggunakan eh, dia menggunakan bilangan BCD ya teman-teman. Jadi tidak sama dengan bilangan biner. Nah teman-teman nanti juga pelajari bilangan-bilangan biner, heksadesimal, oktal, dan bilangan desimal. Nah nanti teman-teman juga pelajari itu. Untuk tim ini adalah instruksinya atau timernya. Dan untuk 0 ini adalah alamat timer atau timer nomor berapa. Ini nggak harus mutlak 0. Ini bisa jadi timer 1 atau timer 2 atau bahkan kalau teman-teman bikin banyak timer bisa sampai timer 200, 2000 bahkan 200. Ini tidak masalah. Bisa kemudian klik OK dan akan muncul komen. Silakan teman-teman klik silakan teman-teman edit komennya. Ini tidak wajib ya teman-teman. Jadi bisa tidak diberi komen. Karena ini timer, tidak usah diberi komen ya. Oke. Dan nanti akan otomatis seperti ini. Tapi kalau ini kan secara logika ya, ketika PB on saya tekan, K1 menyala. Timer akan berjalan. Tapi ketika dia menyentuh angka 5 atau menyentuh 5 detik, tidak akan terjadi apa-apa. Agar K1 mati, maka kita berikan kontaknya si timer ini di sini sebagai pemutus arus. Untuk membuat kontak timer itu teman-teman klik teman-teman ketik T plus angka dari alamat timer. Kalau kita kan menggunakan timer number 200, berarti kita memberi angka 200, berarti T200. Nah, seperti ini.
Maka nanti cara kerjanya ketika timernya jalan dan timernya aktif, maka dia akan otomatis memutus arus dari K1 seperti itu. Mari kita simulasikan. Ketika PB on saya tekan, maka timer akan menyala dan 5 detik kemudian K1 akan otomatis mati. Oke teman-teman, jadi itu dia cara menggunakan timer dan rangkaian direct online. Basic sekali. Gimana, mudah kan? Sangat-sangat mudah teman-teman. Ini adalah basic pertama atau eh, instruksi pertama yang teman-teman wajib pahami dan teman-teman wajib ketahui saat menjalankan program CX Programmer. Lalu kita akan belajar instruksi yang kedua adalah instruksi counter. Gimana itu instruksi counter? Cara membuat instruksi counter adalah dengan mengklik I kemudian CNT untuk counter dan kemudian alamat dari counter. Sama seperti timer tadi, kita bisa memberikan alamat sesuai kehendak hati kita. Kita berikan alamat misalnya 300. Jadi, kemudian nilai dari counter itu sendiri. Nanti misalkan counternya adalah 3, berarti kita berikan 3. Tidak usah kita beri komen ya teman-teman, langsung saja. Nah, ini adalah instruksi dari counter. Yang atas ini adalah untuk men-trigger dari counter. Sedangkan yang bawah adalah untuk mereset counter itu sendiri. Oke, jadi kita akan menyambung program yang atasnya. Program yang atas ini cara kerjanya adalah ketika PB on ditekan, maka K1 menyala, kemudian T200 atau timer nomor 200 akan menonaktifkan K1 setelah 5 detik. Kemudian kita coba lanjutkan. Ketika sudah 5 kali jalan untuk timer 1, maka rangkaian tidak bisa dinyalakan sebelum di reset. Oke. Berarti berarti soal keseluruhannya begini ya teman-teman. Ketika PB1 on maka K1 menyala, setelah 5 detik K1 mati. Siklus akan berulang seperti itu terus sampai 5 kali, kemudian K1 tidak bisa menyala sama sekali. Terlihat rumit, terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat gampang. Oke, maka kita tambahkan kontak dari T200 untuk men-trigger counternya teman-teman. Nah, karena tadi mintanya 5 kali, maka kita ganti dengan angka 5. K1 tidak bisa menyala sama sekali. K1 tidak bisa nyala sama sekali. Maka kita beri normally close pada rangkaian K1 dengan menggunakan alamat C300 atau counter 300. Iya teman-teman, untuk CNT-nya menjadi CNT 0 karena tidak diperkenankan counter ini menggunakan nomor 300. Maka kita bikin saja C-nya C0. Dan ingat setelah di reset maka rangkaian akan normal kembali. Ini kita kasih label reset, akan dihubungkan ke sini. Oke teman-teman, jadi rangkaiannya seperti ini. Ingat soalnya ketika PB on ditekan maka K1 akan menyala. Dan setelah 5 detik
K1 akan mati. Siklus berulang sampai 5 kali dan rangkaian tidak bisa dinyalakan sama sekali sebelum di reset. Kita simulasikan dengan menekan Ctrl Shift W. PB on kita tekan dengan Ctrl JKL. Maka K1 akan mati setelah 5 detik dan counter akan turun menjadi 4. Kita lakukan siklus ini terus-menerus sampai akhirnya rangkaian benar-benar tidak bisa dinyalakan. Benar-benar sampai K1 tidak bisa menyala. Sebelum counternya kita reset. Setelah di reset maka rangkaian akan berjalan normal. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara memprogram. Terdengar rumit memang kalau kita dengarkan soalnya, tapi ternyata sangat gampang sekali, bahkan dari basic. Bahkan ini adalah instruksi basic. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti tutorial hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman lebih semangat dalam belajar. Intinya, jangan lelah berusaha, jangan pernah menyerah untuk mencoba, karena kegagalan dimulai dari kita yang gampang menyerah. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau mungkin kurang lengkap tutorialnya. Mungkin kita next akan lanjut lagi ke perintah-perintah yang lebih kompleks lagi. Ini adalah perintah yang masih basic. Oke teman-teman, semoga teman-teman lebih semangat belajar, lebih semangat lagi meraih cita-citanya. Salam luar biasa.